Terungkap. Janda cantik kaya raya minta tolong tukang tambal ban. Transformasi mengejutkan Seja Siti. Janda cantik berusia 30 tahun, selalu terlihat sempurna di mata warga desa. Hidup di rumah megah dengan kebun yang ditata indah, mobil mewah terparkir di halaman, ia adalah ikon kecantikan dan kemewahan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang menawan, hati Siti sedang merintih. Kehilangan suaminya membuat hidupnya gelap. Kesepian yang menghimpit di tengah-tengah kemewahan itu membuatnya tersiksa. Setiap malam, ia terbangun dengan air mata tercurah, merindukan tawa dan cinta yang telah pergi selamanya. Suatu sore, selepas menghadiri acara desa yang menyedihkan, Siti kembali ke mobilnya. Ketika dia melihat ban mobilnya kempes, rasa putus asa melanda. Ia tahu ia tidak bisa memperbaikinya sendiri. Dengan hati berdebar, terpaksa ia memanggil Budi, tukang tambal ban yang tinggal di sudut desa. Budi yang sederhana dan dianggap kurang beruntung oleh masyarakat, membuat Siti merasa canggung, tetapi desakan keadaan membuatnya berani. Saat Budi tiba, senyuman tulusnya membuat hati Siti bergetar. Percakapan antara mereka mengalir begitu hangat, seolah menghapus semua rasa canggung yang tadinya ada. Budi berbicara dengan lembut, menceritakan kisah hidupnya yang sederhana, namun penuh makna. Dalam setiap kata, ada kekuatan yang menggugah jiwa Siti. Dia mendengar dukungan moral yang tak terduga dan menemukan penghiburan dalam kesederhanaan yang selama ini ia lupakan. Menyadari bahwa hidup tak hanya soal kekayaan material, Siti mulai merasakan semangatnya kembali. Namun, kedekatan itu segera menarik perhatian tetangga. Bisikan penuh curiga mulai terdengar. Apa dia merendahkan diri bergaul dengan kaum kelas bawah? Siti mendengar suara-suara itu, dan hatinya terasa berat. Tekanan sosial yang kebal terhadap segala kebaikan Budi menghimpit pundaknya. Namun ada ketulusan dalam pandangan Budi yang membuatnya bertahan. Mereka berdua terlibat banyak diskusi mendalam, menggali nilai hidup yang jarang dipahami orang lain. Siti menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, mengingatkan bahwa cinta dan persahabatan lebih berharga daripada status sosial. Namun, pilihan sulit terhampar di hadapannya, kembali ke dunia glamor yang menjadikannya janda kaya atau memberi ruang untuk perasaan baru yang tumbuh terhadap Budi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Klimaks menunggu saat Siti mengundang Budi untuk berbagi momen di acara komunitas yang selama ini dihadirinya sendiri. Keputusan itu bukan sekadar penghargaan untuk Budi, tetapi juga sebuah tindakan berani untuk melawan stigma yang mengikatnya. Namun, saat acara dimulai, semua mata memandangnya penuh jarak. Keringat dingin membasahi pipinya saat rasa bingung dan ragu menghantui. Dalam momen itu, harapannya untuk mengubah pandangan masyarakat seolah terbang melayang, tertangkap oleh keraguan. Pandangan Budi penuh harapan, tetapi Siti tahu dia harus menghadapi realitas. Bisakah dia berjuang menghadapi stigma atau justru kehilangan segalanya? Ketegangan melanda suasana, dan Siti berdiri di tengah kerumunan, jantung berdegup kencang, perasaannya menggantung antara dua dunia yang berbeda. Siti berdiri di tengah kerumunan, merasakan tatapan tajam penduduk desa yang seolah bisa mengobrak-abrik jiwanya. Dia tak bisa menghindar. Semua sorotan tertuju padanya, seakan menilainya dari sudut pandang yang sempit. Suara dingin bisikan tersebar di antara mereka, dia sudah gila, mengajak tukang tambal ban ini ke sini. Dan, apa tidak merasa malu, janda kaya bergaul dengan orang-orang seperti itu? Budi, di sampingnya, tampak tenang. Senyumnya berusaha menyalakan harapan di hati Siti, tetapi dia bisa merasakan kepanikan mengancam dalam dadanya. Sebuah pertanyaan menjangkiti pikirannya. Apakah dia cukup berani untuk menghadapi semua ini? Momen itu terasa semakin berat. Siti menatap Budi, berharap bisa menemukan jawaban di mata pria yang telah memberinya kebahagiaan. Namun, saat itu, jantungnya berdetak kencang seolah ingin melompat keluar. Dia tahu jika melangkah mundur, berarti kembali ke sisinya yang lama, ke dunia yang menawarinya kemewahan namun menghapus kehadiran cinta. Kenapa kita tidak duduk dan menikmati acara ini? Suara Budi menghentikan keraguannya sejenak. Ada kebijaksanaan dalam cara dia berbicara, membuat sejenak segala beban di hati Siti terasa lebih ringan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan keberanian.
Mungkin ini semestinya menjadi langkah pertama menuju kebebasan dari belenggu stigma. Setelah beberapa detik terasa seperti seabad, Siti akhirnya mengangguk. Ya, mari kita nikmati bersama. Dengan langkah mantap, mereka berdua berjalan menuju tempat duduk yang tersedia. Namun, tatapan mengejek masih menyelimuti. Setiap tatapan penuh kebencian membuatnya semakin bertekad. Acara dimulai, penampilan tarian tradisional silih berganti meramaikan suasana. Siti berusaha terhanyut dalam musik yang merdu, tetapi hatinya tetap bergetar. Saat penari bergerak dengan luwes, pikirannya kembali melayang ke momen ketika mereka saling berbagi cerita, tawa, dan momen berharga. Siti merindukan kehangatan itu. Setiap detik berlalu, kehadiran Budi semakin memberikan kekuatan. Ia merasa hidupnya tidak lagi hampa. Ketika penampilan tarian berakhir, suara pembawa acara memecah kebisuan. Mari kita sambut Siti dan Budi untuk berbagi momen spesial. Semua mata langsung beralih kepada mereka, menciptakan atmosfer tegang. Siti menitikkan air mata, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan harapan. Budi menepuk lembut punggung Siti. Ayo, kita beritahu mereka tentang keindahan hidup yang sebenarnya. Suaranya penuh keyakinan, dan entah kenapa, Siti terinspirasi. Dia mengerti bahwa ini adalah saatnya untuk bersuara, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Budi. Dia ingin dunia melihat siapa Budi sebenarnya. Ketika langkah mereka menuju panggung, jantungnya kembali berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan semangat baru. Dia tahu jika pengumuman itu dikhususkan untuk Budi, dan dia ingin setiap orang merasakannya. Namun, saat mereka hampir sampai, tiba-tiba, seorang wanita dari kerumunan berteriak, "Siti, kamu mau jadi seperti Budi? Menghabiskan waktu dengan orang yang tidak layak untukmu?" Suara itu menghancurkan semua harapan dan membangkitkan kemarahan di dalam diri Siti. Kalimat itu seperti daun kering yang melawan angin, membuatnya terpaku sejenak. Tetapi di tengah semua sinisme itu, ada satu titik terang yang membuatnya tersadar. Hidupnya yang sekarang adalah pilihan. Budi tidak membuatnya merendahkan dirinya, justru membangkitkan esensi kehidupannya yang telah lama hilang. Keberaniannya untuk berdiri di samping Budi, dan memperjuangkan siapa dirinya kepada orang-orang tersebut, adalah langkah yang akan membawanya pada transformasi sejati. Sekarang, di depan semua orang, dia memiliki pilihan. Akankah dia membiarkan suara itu mendefinisikan hidupnya, atau justru berani menjawab dengan kebenaran? Momen kebenaran telah tiba di hadapannya, dan Siti harus memilih jalan mana yang akan dia ambil. Kegelapan dan stigma di hadapannya, atau cinta dan harapan yang ditawarkan Budi. Siti berdiri di panggung dengan gemetar, tatapan tajam dari kerumunan semakin mendekat. Disinilah dia, di titik terendahnya, dihadapkan pada penilaian orang-orang yang tidak pernah mengerti. Dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, sakit dan berdesir di telinganya. Namun ada sesuatu yang membara di dalam hatinya, dorongan untuk berbicara, untuk melawan stigma yang menghantui hidupnya. Budi adalah orang yang baik, suaranya tergetar, tetapi cukup kuat untuk diperdengarkan. Dia telah mengajarkan saya arti dari kebahagiaan yang sebenarnya. Yang lebih penting, dia membuat saya melihat keindahan hidup ini ketika saya merasa terjebak dalam bayang-bayang kemewahan yang kosong. Kerumunan terdiam, mungkin terkejut dengan pengakuan Siti. Bisikan-bisikan mulai mereda. Dia dapat melihat hari-hari gelapnya yang penuh kesedihan, kesepian yang menghadang di setiap sudut rumah megahnya. Melihat Budi di sampingnya, rasa syukur mengalir. Untuk pertama kalinya, dia merasa berharga, tidak hanya sebagai janda kaya, tetapi sebagai Siti, sebuah sosok yang ingin dicintai. Saya tidak perlu didefinisikan oleh status sosial saya. Cinta tidak memerlukan label, katanya dengan penuh keyakinan. Dan jika mencintai Budi adalah salah, maka saya berani untuk salah. Langkahnya semakin mantap. Setiap kata yang terucap membawa udara segar ke dalam dadanya. Dia mulai melihat wajah-wajah di kerumunan itu, beberapa tampak terkejut, yang lain skeptis tapi ada juga yang mulai melunak, menunjukkan sedikit pemahaman. Cinta itu tidak memilih, tidak melulu tentang siapa kita dilihat oleh orang lain, dia melanjutkan, melainkan tentang apa yang kita rasakan dalam hati. Dia menoleh kepada Budi, mata mereka bertemu. Senyum tulus dari pria itu seakan menjadi sinar buatnya. Siti merasa berkobar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Budi, orang yang selalu berada di belakangnya. Semua orang tidak hanya melihat seorang janda kaya berbicara di depan mereka, tetapi seorang wanita yang berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Dia merasakan kebebasan yang luar biasa, seperti burung yang lepas dari sangkar. Suaranya kini lebih kuat, dan rasanya seperti dia dapat menggenggam masa depan yang cerah. Bagaimana kita bisa mengejutkan orang-orang dengan cinta kita,
Jika kita sendiri tidak berani membagikannya, cinta adalah kekuatan yang mengubah. Dan saya memilih untuk mencintai orang yang membuat saya hidup kembali, yaitu Budi. Sebagian kerumunan mulai berbisik, ada yang tersenyum, dan ada yang tampak berpikir. Siti menyadari momen ini adalah lebih dari sekadar mengungkapkan isi hatinya, tetapi juga membuka wawasan orang-orang di sekitarnya. Namun, suara wanita yang tadi berteriak masih terngiang. Dan apakah itu cukup? Menghadapi semua celaan? Apakah cinta satu sisi akan mengubah pandangan semua orang? Suara itu menghantui, membangkitkan rasa ragu dalam diri Siti. Dia melihat reaksi Budi, wajahnya tenang tetapi nostalgi menyelimutinya. Budi memilih untuk tidak menjawab, seolah sedang memberinya kesempatan untuk merasakan kekuatan dari kata-katanya sendiri. Siti menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Dia harus lebih dari sekedar menjawab tantangan itu. Dia berfokus pada kekuatan yang dia punya. Cintanya kepada Budi tak bisa dipisahkan oleh suara-suara dan pandangan orang lain. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk Budi, dia melanjutkan dengan semangat yang bergelora, tetapi juga untuk semua orang yang merasa terpinggirkan. Saya ingin kita semua belajar bahwa cinta itu inklusif, bahwa kita berhak memilih kebahagiaan kita sendiri. Dia bisa merasakan semangat di dalam dirinya semakin membara. Semua yang terpendam, semua yang pernah ia rasa, kini bisa ia sampaikan. Momen menjelang akhir pidatonya, bibirnya melengkung kesenyum, saya memilih untuk berani, dan saya berharap kalian pun demikian. Mari kita mendobrak stigma, mari kita buat dunia lebih baik. Setelah kata-katanya menggema di udara, Siti merasa tenang. Dia, bersama Budi, adalah bagian dari suatu perubahan. Dan saat semua orang mulai memberi aplaus, dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan selanjutnya masih menunggu. Apa yang akan mereka hadapi berikutnya? Apakah semua orang akan menerima mereka, atau justru lebih banyak rintangan yang akan menghadang? Dengan semangat menyala, Siti bersyukur. Cintanya pada Budi adalah jawabannya, tapi perjalanan mereka masih panjang dan penuh misteri. Siti melangkah turun dari panggung, nafasnya masih terengah-engah. Sorakan dan tepuk tangan dari kerumunan mengantarnya pergi, namun pikirannya masih terfokus pada suara wanita tadi. Apakah dia benar? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang di depan? Saat dia mencapai Budi, pria itu menggenggam tangannya erat. Kau luar biasa, ucapnya lembut, namun Siti dapat merasakan kekhawatiran yang tersembunyi di balik senyumnya. Terima kasih, Budi. Tapi, kita punya banyak tantangan di depan, bukan? Jawab Siti, matanya menatap jauh ke arah kerumunan yang masih ramai. Ya, Budi mengangguk, tetapi kita tidak sendiri. Selama kita bersama, kita bisa menghadapinya. Dengan semangat baru, Siti merasa seakan beban di pundaknya mulai terangkat. Namun, keraguan itu tetap menghantui. Bagaimana jika orang-orang masih memandang mereka dengan sebelah mata? Dia ingin mencintai Budi di depan semua orang, tetapi ketakutan akan penilaian publik terus membayangi. Di tengah jalan pulang, Siti mendengar bisikan-bisikan di antara orang-orang. Janda kaya jatuh cinta dengan tukang tambal ban, kata seorang wanita di belakangnya, tertawa sinis. Hati Siti tercekat. Dia tidak ingin hanya jadi bahan gosip. Dia ingin cinta ini dilihat sebagai sesuatu yang indah. Jangan hiraukan, mereka tidak mengerti, Budi memberinya semangat. Siti mengangguk, berupaya meyakinkan dirinya. Namun dalam hati, dia tahu ini bukan akhir dari perjalanan. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar pidato di atas panggung. Di rumah, suasana terasa sunyi. Tidak ada lagi hiruk-pikuk acara, hanya dinginnya dinding dan kesunyian pikiran. Siti memejamkan mata dan membayangkan momen indah yang pernah dia lalui bersama Budi, bagaimana kebersamaan mereka seperti air yang menyejukkan dahaga hidupnya. Namun saat membuka mata, ia kembali pada kenyataan. Kesendirian memeluknya erat, tidak membiarkan cahaya harapan memancar sepenuhnya. Siti, kita perlu berbicara, suara Budi menghentikan lamunannya. Dia duduk di sampingnya, memandang dengan perhatian. Aku tahu kau masih terbebani oleh tanggapan orang-orang. Kita butuh rencana. Aku ingin mengubah pandangan mereka, Budi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jawabnya, suara mulai bergetar. Budi menggaruk kepalanya, seringan itu. Kita bisa mulai dari komunitas kita sendiri. Mungkin bisa kita adakan acara, sesuatu yang menunjukkan bahwa cinta kita bukan hanya tentang kita berdua, tetapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan perubahan. Siti merasakan debar di dada.
Mungkin ini adalah langkah yang tepat. Kalau mereka bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa cinta tidak mengenal batas, bisa jadi pandangan masyarakat perlahan akan bertransformasi. Acara apa? Tanyanya penasaran, matanya berbinar. Kita bisa membuat festival cinta, melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Mengundang mereka untuk berbagi cerita cinta mereka. Dan kita bisa menjadi pembicara utama, jelas Budi dengan semangat yang mulai membara. Sekilas ragu muncul kembali, namun kali ini Siti berusaha mendorongnya pergi. Aku ingin melakukan itu, Budi. Serunya bersemangat. Kita akan menunjukkan pada dunia, bahwa cinta bisa memberi cahaya dalam kegelapan. Mereka merencanakan bagaimana festival itu akan berlangsung. Mengumpulkan teman-teman, melibatkan komunitas, tidak pernah sekalipun Siti merasa senang seperti ini. Momen itu mengingatkannya pada saat-saat ketika dia bebas, sebelum semua stigma menghantuinya. Kegembiraan dan harapan mengalir dalam darahnya, memberinya keberanian, namun di balik semua itu, benak Siti tidak bisa lepas dari suara sumbang, dari keraguan yang terus menerpa. Apa yang akan terjadi jika festival itu gagal? Jika semua orang menertawakan mereka? Bagaimana jika ada yang tiba-tiba datang dan mengganggu mereka? Siti, kita harus siap dengan segala kemungkinan, kata Budi, seakan dapat membaca pikirannya. Bagaimana kalau kita mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga? Siti bertanya. Apa jika kita bisa memperlihatkan kepada semua orang betapa kuatnya cinta kita dengan cara yang tidak biasa? Budi tersenyum. Mari. Kita buktikan bahwa cinta kita tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan melalui tindakan nyata. Saat mereka berbicara, waktu berjalan cepat. Hari festival semakin dekat, dan dengan itu, rasa cemas dan bersemangat berbaur menjadi satu. Apakah cinta mereka akan memaksa dunia untuk melihat? Atau akankah dunia menolak semua yang mereka coba tunjukkan? Siti memberi tatapan penuh arti pada Budi. Dengan gugup, dia bertanya, apakah kita akan benar-benar siap? Tak ada yang lebih siap dari orang yang saling mencintai, jawab Budi, menggenggam tangannya erat. Dan dalam hening itu, Siti tahu perjalanan mereka baru saja dimulai, penuh dengan harapan dan tantangan menanti di depan. Hari festival akhirnya tiba. Siti bangun pagi dengan semangat yang menggelora, namun di dalam dirinya juga ada rasa cemas yang tak terelakkan. Dia memandangi cermin, memperhatikan refleksinya yang berseri-seri. Penuh harapan. Dia mengenakan gaun putih sederhana yang menunjukkan kesederhanaan sekaligus keanggunan. Begitu berpakaian, Budi datang menemuinya dengan senyum mengembang. Kau terlihat cantik, Siti, ujarnya, diiringi tatapan penuh kasih. Siti merasa jantungnya berdesir. Dalam hatinya, dia tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Dengan langkah mantap, mereka berangkat ke lokasi festival. Suasana di sepanjang jalan hidup dengan bunyi tawanya anak-anak dan suara orang dewasa berbincang-bincang. Harapan terasa menggantung di udara, melingkupi mereka seperti cahaya yang tak kunjung padam. Setibanya di tempat, kerumunan mulai menghampiri. Banyak wajah asing, tapi antara mereka ada teman-teman yang datang memberi dukungan. Siti merasakan energi positif yang mengalir dari orang-orang di sekitarnya. Festival ini lebih dari sekedar penampakan. Ini adalah pernyataan cinta. Namun, momen-momen cowok-cowok yang menggerutu dari kerumunan masih terngiang di telinga Siti. Apa sih yang bisa dicontoh dari mereka? Suara sinis itu datang kembali, seakan membayangi setiap langkah mereka. Rasanya seperti ada beban di dadanya, mengingatkan bahwa meskipun mereka bertekad untuk tampil, pandangan skeptis masih ada. Kita tunjukkan kepada mereka, satu langkah demi satu langkah, Budi berbisik, seolah mengulangi mantra penyemangat. Setiap orang punya cerita cinta. Kita hanya butuh memperlihatkan bahwa cinta itu layak dirayakan. Festival dimulai dengan berbagai pertunjukan, musik, tarian, dan berbagai stand makanan yang menyajikan hidangan dari berbagai daerah. Di tengah-tengah, ada panggung kecil di mana mereka akan bercerita. Jantung Siti berdegup kencang. Dia tahu saatnya akan datang. Ketika giliran mereka tiba, Siti dan Budi melangkah ke panggung. Siti menarik napas dalam-dalam, berusaha mengabaikan cibiran yang masih ada di latar belakang. Dia memandang kerumunan dan merasakan keberanian dengan adanya Budi di sampingnya. Selamat datang di Festival Cinta. Yaitu panggilan dari Budi yang diikuti sorakan dari beberapa teman mereka. Segala keraguan seakan sirna saat melihat beberapa senyuman tulus yang tersungging dari kerumunan. Siti mulai bercerita. Kami di sini, bukan hanya berbagi cinta kami, tetapi merayakan cinta dalam berbagai bentuk. Suaranya penuh semangat.
Dia menggambarkan bagaimana cinta mereka telah tumbuh, bagaimana mereka saling mendukung di tengah stigma yang mengelilingi mereka. Ini bukan hanya tentang kami, lanjut Siti, menatap Budi dengan kasih sayang. Ini tentang cinta yang bisa menyatukan setiap orang, terlepas dari latar belakang dan pandangan masyarakat. Di tengah penjelasannya, Siti melihat seorang wanita di kerumunan mengangguk-angguk, seolah mengerti. Desir harapan itu mengalir kembali ke dalam diri mereka. Mungkin, hanya mungkin, ada yang bisa merasakan cinta mereka setelah mereka selesai bercerita, tepuk tangan menggema. Siti merasakan haru di dada, jantungnya berdetak lebih kencang. Ini adalah momen penting bagi mereka, momen di mana mereka memperlihatkan bahwa cinta sejati tidak terbatas oleh penilaian orang lain, tetapi ketika mereka beranjak dari panggung, sebuah suara berteriak nyaring dari kerumunan. Tapi apa sebenarnya cinta kalian? Apakah itu hanya ilusi? Pertanyaan itu mengguncang momen berharga itu. Siti merasa seakan ada lemparan batu yang menghantam perasaannya. Ketegangan tiba-tiba mengisi suasana. Sorotan semua orang beralih kepada mereka, menunggu jawaban. Apakah kami bisa memberikan jawaban yang benar-benar menenangkan semua orang? Budi memandang Siti, dan dalam tatapan itu, dia merasakan kekuatan. Momen itu terasa semakin mendalam. Inilah uji nyata bagi cinta mereka. Cinta itu bukan tentang apa yang kalian lihat, tetapi apa yang kalian rasakan, Siti mengucapkan dengan percaya diri, meski gemetar. Kami berusaha membuktikannya kepada dunia. Kemudian, Siti dan Budi saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan dalam diri satu sama lain. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi segala tantangan ini, termasuk suara-suara skeptis? Pada saat itu, kerumunan tampak bingung, dan dalam hati Siti harap demi harap mulai tumbuh. Apakah ada harapan untuk mereka? Atau apakah ini justru menjadi awal dari beragam tantangan yang lebih berat? Ketika mereka menunggu sambutan selanjutnya dari kerumunan, udara terasa kaku. Dan disitulah, sebelum segala sesuatu terjawab, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Siti berdiri di panggung, jantungnya berdegup keras. Seperti petir, suara keraguan itu menggaung dalam pikirannya. Apakah cinta kami hanya ilusi? Satu pertanyaan, satu keraguan, dapat menghapus semua harapan yang telah mereka bangun. Angin malam berhembus, membawa harapan yang saat itu tampak goyah. Budi berusaha menemukan kata-kata. Dalam hatinya, dia tahu hal ini lebih dari sekadar penjelasan dirinya. Ini tentang mereka, tentang cinta yang terkadang terlihat rapuh, namun kuat seperti baja. Kami di sini, ucapnya, suaranya dalam dan tegas, untuk menunjukkan bahwa cinta itu nyata, dan kami berdiri di sini untuk mempertahankannya. Tatapan dalam kerumunan mulai bertransformasi. Wajah-wajah yang sebelumnya skeptis kini menunjukkan keraguan, namun juga keingintahuan yang mendalam. Beberapa di antara mereka mulai mendekat, mengandalkan harapan yang mungkin mereka sembunyikan. Sekelompok teman Siti bertepuk tangan, seolah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Cinta adalah perjalanan, Siti melanjutkan, berusaha mengalihkan perhatian dari suara meragukan itu. Ada suka dan duka, ada saat-saat di mana kami merasa ingin menyerah. Tapi setiap kali kami ragu, kami selalu saling mengingatkan kenapa kami memulai perjalanan ini. Karena cinta, sesederhana itu. Ada sesuatu yang mulai bergetar di antara kerumunan itu. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, seolah merasakan apa yang mereka sampaikan. Harapan kembali memuncak, seperti embun pagi setelah hujan. Budi merasakan dorongan untuk berbagi lebih banyak. Kami percaya, cinta hadir dalam banyak bentuk. Cinta kepada sahabat, keluarga, bahkan cinta kepada diri sendiri. Dalam perjalanan kami belajar bahwa setiap cinta punya kekuatan yang unik. Lalu, dalam jeda itu, dia menyentuh pipi Siti, membuat kerumunan berbisik. Ini bukan hanya cinta antara kami berdua, ini adalah cinta yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, di festival cinta ini, kita bisa berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar kisah kami. Kita bisa menunjukkan cinta yang bisa mengubah komunitas. Semangat itu merebak, seperti api yang menyala. Siti dan Budi saling memandang, semangat mereka terpantul dalam mata satu sama lain. Apakah inilah saatnya bagi mereka untuk memperlihatkan kebangkitan cinta? Dari belakang, ada suara lain. Jika cinta kalian benar, tunjukkan kepada kami. Teriakan tersebut mengguncang ketegangan yang menggelayuti. Suara itu tak dapat diabaikan, dan kerumunan menunggu jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Budi mengangguk, melihat Siti, lalu menimpali. Kita bisa tunjukkan cinta ini melalui aksi.
Mari kita lakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang dapat membuat orang-orang di sekitar kita merasakan cinta ini. Dia berkata dengan bersemangat seperti seorang pemimpin. Siti merasa berapi-api. Kita bisa mengadakan kegiatan bersama, membantu sesama, merawat lingkungan. Cinta bukan hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Jika kita saling merawat, jika komunitas kita bersatu, maka cinta itu akan tumbuh besar. Ide itu seakan merasuk dalam setiap hati yang ada. Kerumunan itu mulai berbisik satu sama lain, dan larut dalam perbincangan hangat. Mereka mulai merasakan momen itu sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar, bukan hanya tentang Siti dan Budi, tetapi tentang komunitas yang saling mendukung dan mengasihi. Tetapi, saat mereka menikmati gelombang kepercayaan diri ini, suara skeptis itu kembali melayang. Dan jika tak ada yang mau ikut? Jika semua kembali seperti semula? Tanya seorang pria yang berdiri di bagian belakang kerumunan. Jantung Siti berdebar lagi, menciptakan kesunyian yang terasa menakutkan, tetapi saat itu juga, saat semuanya terdiam, sebuah kekuatan baru muncul. Kalau tidak ada yang mau ikut, kita mulai dari diri kita sendiri, Siti menjawab dengan keteguhan. Cinta yang tulus tidak selalu mendapat balasan, tetapi itu sahabat, adalah kekuatan tersendiri. Saat itu, dia menyadari, ini bukan hanya tentang membela cinta mereka. Ini adalah momen untuk mengubah hati dan pikiran banyak orang. Dan di tengah-tengah keraguan, dia bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi tantangan berlanjut ini? Apakah mereka akan mampu memulai perjalanan aksi cinta? Dan saat kerumunan mengumpulkan kekuatan suara, harapan baru tumbuh kembali. Dalam benak Siti dan Budi, mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan. Namun, benih harapan telah ditanam, dan kini, mereka berdua harus bersiap. Siap terjun ke dalam tantangan tak terduga yang akan datang, apalagi jika pertentangan melawan cinta mereka terus berlanjut. Kerumunan mulai bergerak, suara bisikan mereka menjadi bising. Siti dan Budi saling memandang, ada kecemasan di mata mereka. Apakah semua ini akan berujung baik? Mereka tahu, untuk meneruskan langkah ini, dukungan adalah segalanya. Membutuhkan keberanian untuk mengubah ketakutan menjadi aksi. Namun di saat bersamaan, harapan ini terasa semakin nyata. Bagaimana kalau kita mulai dengan sesuatu sederhana? Budi menyarankan, tangannya tergenggam kuat di sisi Siti. Kita bisa adakan acara bersih-bersih kampung. Mengajak semua orang untuk berkontribusi. Cinta untuk komunitas, dia mencoba menyemangati kerumunan dengan ide yang sederhana namun berimpak besar. Siti mengangguk setuju. Bisa juga kita siapkan buka puasa bersama, mengajak semua orang berbagi dan mengeratkan tali silaturahmi. Ia menambahkan, mencoba memicu semangat di antara mereka. Beberapa wajah di kerumunan mulai bersinar, ada yang mengangguk dan tersenyum. Beberapa dari mereka mulai menyerukan dukungan. Ya, kita bisa. Seru seorang wanita dari barisan depan, senyumnya lebar. Momen itu membuat jantung Siti bergetar. Dia merasakan keajaiban, harapan itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun suara skeptis pria tadi masih bergema dalam pikirannya, menyebabkan kecemasan menyelinap kembali ke hatinya. Bisakah kita melakukannya? Itu pertanyaan yang menghantui. Apakah semua ini hanya omong kosong belaka? Atau benar-benar ada yang bisa dicapai? Akhirnya, satu suara lain muncul, tapi apakah kita bisa menahan semua tantangan yang mungkin datang? Cinta ini bisa saja dihancurkan oleh sifat manusiawi kita. Seorang lelaki tua bersuara serak, mengingatkan semua orang tentang kemungkinan tersebut. Siti merasakannya. Ada keengganan dalam diri orang-orang ini, tak ingin terlalu berharap. Bukan tentang ketakutan akan kegagalan, Siti menjawabnya. Sekali lagi, kami mulai dari diri sendiri. Jika kita semua membawa cinta, maka cinta itu akan mencari jalan. Kita harus berani mengambil langkah pertama. Dia ingat kembali perjalanan mereka. Setiap perjalanan yang penuh tantangan, setiap saat di mana mereka berpikir untuk menyerah, hanya untuk menyadari betapa berarti cinta itu bagi mereka. Ini bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Merawat cinta dengan gerak nyata. Cintaku dan Budi bukan hanya kisah pribadi. Ini adalah cerita kita semua. Mari kita membuat komunitas ini lebih berharga, ucapnya dengan bersemangat, berharap suaranya bisa menjangkau hati setiap orang. Kerumunan mulai bergetar, tangan-tangan saling bergenggaman. Suara tepuk tangan coba menggantikan keraguan. Momen magis itu merajut harapan-harapan baru, saling mendukung satu sama lain. Namun, di saat yang sama,
Ketakutan meliputi pikiran Siti. Apa yang akan terjadi jika ini semua gagal? Bagaimana mereka akan menghadapi semua keraguan yang sudah mengakar di diri setiap orang, termasuk diri mereka sendiri? Mereka masih menghadapi jalan panjang dan berliku. Hujan perselisihan mungkin saja datang, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan harapan ini. Siti memandangi kerumunan dengan cemas, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kita harus berani. Siapa yang akan ikut bersamaku untuk cinta ini? Dia berteriak, menantang orang-orang untuk bersatu, keriuhan muncul kembali. Seakan magnet, suara semangat mengalir ke udara. Suara serentak bersahut, kami siap. Suara pun menular. Mereka bersatu dalam harapan, namun tetap ada kecemasan yang bergolak. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika ada yang merobohkan harapan kita? Bisikan itu kembali, bersembunyi di sudut pikirannya. Dia mendapati diri terombang-ambing antara optimisme dan ketakutan. Saat kerumunan mulai bersorak, Siti merasakan satu tekanan berat. Apakah itu energi komunitas yang sesungguhnya? Atau sekadar suara semangat yang mudah padam? Dia harus memastikan ini bukan hanya momen, tetapi sebuah panggilan untuk aksi nyata. Dengan langkah mantap, dia berkata, jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Mari kita berani ambil kesempatan ini. Ketegangan di antara mereka terasa meredam, dan Siti berharap. Semoga langkah ini membawa mereka menuju sesuatu yang berharga. Kehangatan harapan menyelimuti mereka, dan kini saatnya untuk memupuk dan menumbuhkan cinta yang ada. Namun, tantangan besar menanti di depan. Hati-hati, bisikan keraguan bisa saja menjadi nyata. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya? Dengan semangat yang membara, Siti dan Budi mengatur rencana. Mereka membuat daftar hal-hal yang perlu dibeli dan ditentukan tempat untuk bersih-bersih kampung. Kerumunan mulai meredakan ketegangan mereka seiring kesepakatan yang terbentuk. Masing-masing saling bantu, ada yang bersedia membawa peralatan kebersihan, ada juga yang menawarkan tempat bagi buka puasa bersama. Siti merasa bimbang. Ia mengamati wajah-wajah di sekelilingnya. Terlihat antusiasme, tetapi juga ada bayang-bayang keraguan yang belum sepenuhnya pudar. Apakah kita benar-benar cukup kuat? Batinnya kembali bertanya. Tapi setiap kali ia memandang Budi, harapan itu muncul kembali. Seperti cahaya di ujung terowongan gelap, keesokan harinya, Siti dan Budi bangun lebih pagi. Mereka berencana melakukan sosialisasi di sekitar kampung. Budi menyiapkan spanduk sederhana bertuliskan, "Ayo bergotong royong untuk komunitas kita." Siti pun menggenggam kertas berisi rencana acara. Tanpa disadari, mereka berdua sudah menginspirasi sedikitnya 5 orang dengan semangat yang membara. Saat berkeliling, ada yang meragukan mereka. Apa mungkin semua orang mau ikut berpartisipasi? Tanya Pak Shidi, seorang pedagang sayuran yang terkenal skeptis. Ternyata suara skeptis muncul kembali. Antara harapan dan keraguan berulang kali bergejolak di dalam diri Siti. Kesulitan pasti ada, Pak Shidi. Tapi jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin, jawabnya percaya diri. Tekanan di dadanya semakin terasa ketika mendengar keraguan baru. Siti tahu, tantangan terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam hati setiap orang. Semakin sore, mereka kembali berkumpul dengan orang-orang yang sudah setuju untuk mendukung. Rasa kekeluargaan semakin menguat, suara tawa dan canda memecah suasana tegang. Namun, di sudut, ia melihat seorang pemuda. Rudi, wajahnya tampak cemberut. Siti merasakan tatapan sinisnya. Dia tidak percaya ini akan berhasil, talk Siti. Dengan berani, Siti mendekati Rudi. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Kita semua berjuang untuk hal yang sama. Saun pemuda itu tetap dingin. Itu kata-kata indah. Tapi realitanya, kita semua sudah terlalu banyak berjanji dan gagal. Rasa frustrasi menggelora di dalam diri Siti. Lihatlah semua ini, dia menunjuk ke sekeliling mereka. Kita tidak memiliki kekuatan jika kita tidak mencoba. Jika semua orang ikut watak pesimis, kita tidak akan pernah bergerak. Rudi terdiam, sepertinya tertegun oleh semangat Siti. Tiba-tiba, suara keramaian semakin riuh. Beberapa orang mulai bertanya tentang acara buka puasa yang akan mereka gelar, dan Siti merasakan jantungnya berdebar-debar. Keraguan itu sedikit demi sedikit mulai menghilang, tergantikan oleh semangat baru. Dalam perjalanan pulang, sesekali Budi meraih tangan Siti untuk memberinya semangat. Kamu hebat. Kekuatanmu luar biasa, katanya, senyum lebar di wajahnya. Rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa syukur.
Momen-momen seperti ini jelas membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Tetapi, saat mereka menginjak rumah, pikirannya kembali gelisah. Jika semua ini gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah mereka akan kehilangan orang-orang yang selama ini berdiri di samping mereka? Harapan yang tumbuh bisa saja runtuh seiring kejamnya realita hidup. Esoknya, saat mereka bersiap melakukan bersih-bersih kampung, datang berita dari tetangga. Ada yang protes, tidak suka dengan rencana kita. Keresahan kembali muncul. Tatapan Siti tajam. Dia merasa tekanan itu semakin kuat. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi perlawanan ini? Tapi yang tidak aku harapkan adalah protes ini bisa memecah belah kita, gumamnya dalam hati. Siti harus berani berdiri di hadapan keraguan dan membuktikan bahwa cinta dan seruan untuk bersatu ada untuk mereka semua. Dengan semangat yang tetap menyala, Siti menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya bertindak. Namun, apakah dukungan yang didapat sudah cukup? Atau semua ini segera terancam akan runtuh? Keringat mulai menetes di pelipisnya. Perasaan berdebar mencapai puncaknya, dan mata Siti melihat Budi dengan tatapan penuh harap. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak, tetapi tantangan besar lainnya menunggu mereka di luar sana. Apa yang menanti di depan? Hari yang dinanti akhirnya tiba. Cuaca cerah dan sinar matahari menyinari kampung dengan hangat. Namun, perasaan cemas tetap menyelimuti hati Siti. Dia berdiri di depan rumahnya, memandangi spanduk yang berkibar. Ayo bergotong royong untuk komunitas kita. Tulisan itu seolah memanggil, mendesak setiap orang untuk datang dan ikut berpartisipasi. Budi menghampirinya, menepuk punggungnya lembut. Hari ini adalah titik balik, katanya optimis. Siti hanya mengangguk, hatinya masih ragu. Keraguan itu melintas ketika dia memikirkan protes yang datang dari tetangga. Apakah semua orang siap menghadapi orang-orang yang menentang mereka? Semakin banyak orang berdatangan ke lokasi bersih-bersih. Mereka tersenyum, membawa peralatan, dan saling bertegur sapa. Namun, di sudut hati Siti, kegalauan tidak bisa ditahan. Rudi muncul, wajahnya masih menunjukkan skeptisisme. Siti mencoba tersenyum padanya, tetapi sorot mata Rudi mengisyaratkan bahwa ia masih tidak yakin. Jangan khawatir. Kita akan buktikan, bisik Budi di sampingnya, menghapus keraguan di hatinya. Acara pun dimulai. Siti, Budi, dan beberapa warga mulai membagi tugas. Siti bertugas memimpin kelompok yang membersihkan jalan raya, sementara Budi mengatur tempat untuk buka puasa nanti. Semua tanpa antusias, meski di balik itu, Siti merasakan ada ketegangan di udara. Tolong bawa ini, ya. Siti meminta, mengarahkan pedagang sayur yang membawa 2 ember. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari arah belakang. Apa yang kalian lakukan? Ini cuma buang-buang waktu. Suara itu milik Pak Shidi, suara skeptis yang telah menghantui mereka sejak awal. Siti menghentikan langkahnya dan memandang Pak Shidi, yang berdiri dengan tangan disilangkan. Kami melakukan ini untuk kebaikan bersama, Pak Shidi. Kami ingin mengubah wajah kampung ini, jawabnya dengan tegas. Meski sedikit bergetar, Pak Shidi menggelengkan kepala. Berharap saja. Ini hanya omong kosong, katanya, meninggalkan Siti yang merasa hatinya teriris. Namun, di tengah kegelapan yang ditujukan padanya, semangat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi penopang bagi Siti. Melihat wajah-wajah yang penuh harapan, ada kekuatan baru muncul. Dia tahu, mereka tidak bisa berhenti hanya karena satu suara protes. Siti memanggil semua orang berkumpul di tengah jalan. Kita semua di sini untuk satu tujuan. Mari kita tunjukkan kepada yang skeptis bahwa kita bisa. Suaranya bergetar namun penuh ketegasan. Satu persatu, warga mulai bersorak, membangkitkan semangat yang semula tampak redup. Dengan semangat membara, mereka mulai membersihkan jalanan, mengumpulkan sampah yang mengotori. Tawa dan canda menggelora, menggantikan keraguan yang dulu mencekam. Tapi saat tengah asyik membersihkan, tiba-tiba terdengar suara gaduh di bagian depan. Banyak warga berkumpul, dan saat Siti mendekati kerumunan, ia melihat Rudi berada di tengah, berbicara dengan nada marah. Apa ini? Kenapa kalian tidak mendengarkan kami? Teriak Rudi, wajahnya memerah. Siti merasa segalanya mulai berbalik. Dapat dilihat jelas dari reaksi orang-orang, ada yang mulai goyah. Dia di sini untuk memecah kita, Siti berpikir panik. Segera, dia berusaha mengumpulkan pikirannya, bersiap menghadapi situasi ini sebelum menjadi lebih buruk. Rudi, kami semua di sini dengan niat baik. Tolong, jawab kami dengan cara damai,
Apa yang bisa Siti lakukan untuk membuat Rudy dan yang lain mengerti? Apakah semua usaha ini akan menyatukan mereka semua, atau justru sebaliknya? Jantungnya berdebar, sementara perhatian semua orang terfokus pada mereka. Momen kebenaran itu sudah dekat. Siti tahu, keputusan harus dibuat sekarang. Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi ini? Siti berdiri tegang di tengah kerumunan yang mulai tidak stabil. Semua mata tertuju padanya, dan Rudy, dengan wajah marah, menjadi pusat perhatian. Jantungnya berdegup kencang, namun dia tahu ini adalah momen penting. Dia harus berani. Rudy, kami di sini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk bersatu. Kita semua ingin yang terbaik untuk kampung ini. Suaranya mulai menggema, mencari kekuatan dari dalam kerumunan terdiam. Semua orang menunggu reaksi dari Rudy. Dalam pandangan mata Siti, ada harapan. Kita bisa menunjukkan bahwa cinta bisa menggerakkan kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Mari kita berhenti berdebat dan mulai bekerja sama. Tapi Rudy masih menghalangi. Dan jika semua ini gagal? Ini semua hanya ilusi. Teriaknya, membuat ketegangan di udara makin tebal. Siti menahannya dengan tegas. Rudy, kami tidak ingin mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam ketakutan. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Angin bertiup, menciptakan suasana tegang. Rudy menatapnya tajam, tapi akhirnya, raut wajahnya mulai melunak. Perlahan, beberapa orang di sekitar mulai bersorak, menyetujui kata-kata Siti. Ya. Mari kita coba. Siti merasakan aliran semangat baru, mengalir melalui kerumunan. Mari kita tepuk tangan untuk kegembiraan ini. Serunya. Dan saat itu, tepuk tangan membahana, memberi aliran percaya diri yang tak terduga. Siti bisa merasakan cahaya harapan membara, membuat langkahnya lebih ringan. Hari berlalu, semua orang berkontribusi. Kebersihan terlihat di mana-mana, senyum dan tawa mengisi udara. Lihat bagaimana kita bisa bergotong royong. Ini baru permulaan, kita bisa melakukannya. Budi berbisik padanya. Senyuman Siti merekah. Dia merasa bebas, hatinya mulai tenang. Namun, ketika majelis buka puasa tiba, selama suasana hangat merayakan keberhasilan, suara Rudy kembali muncul. Apa yang kalian capai jika hanya berpura-pura? Rasa frustrasi kembali muncul dalam diri Siti. Tapi dia menggenggam tangan Budi, mencari keberanian. Kami tidak berpura-pura, Rudy, suaranya tegas. Kami membuka jalan baru untuk cinta dan komunitas kami. Biarkan cinta kami berbicara. Kali ini, tatapan kerumunan tampak berbeda. Beberapa mulai mengangguk, bahkan menunjuk jendela rumah yang terbuka, seolah mengajak seluruh kampung untuk mendengarkan cinta yang telah dibangun. Akhirnya, Rudy mulai terdiam. Mungkin aku telah salah, ia mengakui, pandangannya mulai melunak. Tapi apa yang kalian lakukan sudah bisa membuat kami merasa. Semua orang dapat merasakan cinta, jawab Siti. Kita semua punya kesempatan untuk mengubah pandangan kita. Mari kita percaya pada satu sama lain. Saat momen itu berlangsung, jantung Siti dipenuhi kelegaan dan bising suara sorak-sorai menggema di sekelilingnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh di antara mereka semua. Kebersamaan hari itu tak hanya membawa cinta, tetapi bagaimana kepercayaan diri bisa memecahkan dinding pemisah. Semua orang bersatu, dan dalam pelukan momen itu, Siti tahu ini adalah awal perubahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh kampung. Dengan sinar harapan yang menyala, mereka terus membagikan cerita cinta dan semangat yang terbangun. Menggugah lebih banyak orang dan membawa perubahan yang berkelanjutan. Dan saat malam tiba, kerumunan berkumpul dalam sujud syukur. Siti menatap Budi dengan penuh rasa syukur. Kita sudah melakukannya, bisiknya. Dengan penuh semangat, mereka menggenggam tangan satu sama lain dan berjanji dilikukannya tidak untuk merelakannya. Karena cinta mereka, dan semua orang yang terlibat, adalah kekuatan yang tak terpisahkan lagi. Ini adalah satu langkah kecil bagi mereka, tapi satu langkah besar bagi masyarakat. Setiap orang memiliki kisah cinta mereka sendiri, dan cinta itu, seperti sungai, akan terus mengalir, menghubungkan hati-hati yang terpisah dan menyemai harapan di sepanjang jalan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, apakah kalian siap untuk membagikan cinta ini? Mari kita dorong perubahan bersama. Sekarang, jangan tunda lagi, berlangganan segera ke channel kami untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini.
Dan yang paling penting, bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan hebat ini. Kalian harus melakukan ini,